Bab 819. Tentara Kekaisaran. Suara mendesing. Di atas langit ilusi, segumpal darah yang terbungkus kecemerlangan ilahi melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menggambar busur anggun di bawah langit berbintang. Di belakangnya, Harliye mengikuti dengan cermat seperti pelangi ilahi, dan Nancy Ji mengikuti dengan cermat seperti pijaran ekor ilahi dengan cahaya ilahi 3 warna. Berhenti. Detik berikutnya, kecepatan Harliye meningkat tajam, dan dia melangkah lebih dari 1000 meter dalam satu langkah, dan tangan emasnya yang besar menyapu langit dan mengambil darah. Tentu saja, darah itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan itu lolos dari sela-sela jarinya. Sebelum segel Nancy Ji bisa dicor, dia menghilang dalam sekejap mata. Situasi apa ini? Harliye memarahi diam-diam, darahnya naik, dan mengejarnya lagi. Dia tidak tertekan karena darah tubuh suci dan darah Xuanling, tetapi karena fakta ada keanehan dalam gelap, yang membuatnya sangat penasaran. Di samping, Nancy Ji juga merasakan hal yang sama. Setelah pertukaran garis keturunan, hal yang aneh terjadi, sehingga dia juga mengejarnya. Dengan cara ini, keduanya mengejar lebih dari 8.000 mil, tetapi mereka tidak bisa menghentikan awan darah itu. Kakek naga, tak berdaya, Harliye mulai memanggil naga kuno mistik lagi. Persetan. Segera, omelan naga kuno mistik terdengar di lautan kesadarannya. Dia masih kesal dengan perlakuan Harliye sebelumnya. Sial, kamu yang mulai duluan. Harliye berhenti melakukannya, mengutuk di mulutnya. Lalu kenapa kamu kencing di kepalaku? Mata naga kuno mistik penuh dengan garis-garis hitam, dan bara api bermekaran di mata naga besar itu. Bersyukurlah, aku tidak membuang kotoran di kepalamu. Harliye mengangkat telinganya. Hei, kamu menggangguku sekali, dan aku membalasmu sekali. Sekarang masalah kita berdua sudah selesai. Harliye batuk kering, ini hanya masalah kecil untuk ditanyakan padamu. Setelah darahku dan Nancy Ji bergabung, itu terbang dan berlari sangat cepat. Tidak, mengapa kita masih mengejarnya? Mendengar ini, naga kuno mistik, yang hendak mengamuk lagi, tiba-tiba berbinar. Apakah ada yang seperti itu? Dengan mengatakan itu, naga kuno mistik terhubung dengan garis pandang Harliye. Matanya sedikit menyipit pada awan darah yang masih terbang di depan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan bahwa darah tubuh suci dan tubuh Xuanling menyatu, dan melahirkan kecerdasan. Apa artinya ini? Mungkinkah? Memikirkan hal ini, mata naga kuno mistik meledak dengan kejutan yang berapi-api. Bukannya dia melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang memanggilnya. Kakek naga, apakah kamu sudah mengerti? Di sini, Harliye bertanya dengan curiga sambil mengejar awan darah. Nak, kejar sampai mati. Tujuannya, pasti ada harta yang menentang langit. Segera, naga kuno mistik meraung, dan nadanya sangat bersemangat. Aura dia juga terengah-engah, dan tampak sangat bersemangat. Jika bukan karena segel, dia mungkin akan melompat keluar. Harta karun yang menantang surga. Harliye mengangkat alisnya dan melirik naga kuno mistik tanpa sadar. Orang ini lebih bersemangat dari yang dia bayangkan, lebih bersemangat daripada mendengar tentang zaman keos. Ada apa? Harliye bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa itu, tapi itu pasti terkait dengan Kaisar Agung Xuanyuan. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam. Kaisar Agung Xuanyuan. Mendengar nama ini, hati Harliye bergetar hebat. Kaisar Xuanhuang diakui sebagai kaisar yang paling kuat di antara 130 kaisar agung lainnya, karena dia telah mendengarnya selama waktu yang lama, dan sangat mengejutkan mendengarnya sekarang. Kaisar zaman dahulu, itu adalah yang tertinggi dari yang tertinggi.
Garis keturunan Kaisar Xuanyuan adalah kombinasi dari tubuh suci dan tubuh Xuanling, dan sekarang garis keturunan tubuh suci Mu dan garis keturunan Xuanling Nancy Ji bergabung secara kebetulan, seolah-olah menyentuh semacam keberadaan. Bukan darah itu yang melarikan diri, tetapi keberadaan yang kuat yang memanggilnya. Ternyata dinasti Dacu masih memiliki harta peninggalan Kaisar Agung Xuanyuan, gumam Harliye. Nah, kamu harus mendapatkan harta itu bagaimanapun caranya. Naga kuno mistik berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Agung Xuanyuan mengejutkan masa lalu dan masa sekarang, tetapi apapun yang berhubungan dengannya, ini jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Itu harus diperoleh. Naga kuno mistik berkata, Harliye juga telah membakar esensi sejati, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat satu tingkat, seperti garis cahaya ilahi melintasi langit ilusi dalam sekejap. Di belakangnya, Nancy Ji juga membakar energi, meski tidak secepat Harliye. Dengan cara ini, ketiganya saling mengejar di langit malam yang halus dihiasi dengan 3 warna cemerlang. Di sini, naga kuno mistik juga menatap lekat, matanya masih memancarkan cahaya ilahi yang samar dan tidak pasti, penuh makna yang dalam. Dinasti Dacu, kamu benar-benar tidak sesederhana yang dibayangkan. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di negeri ini. Berhenti. Pada titik tertentu, Harliye, yang sedang terbang di langit ilusi, tiba-tiba berhenti, dan Nancy Ji, yang berada 1 atau 2 detik di belakangnya, juga berhenti. Pada saat ini, mereka berdua menatap ke depan dengan mata sedikit menyipit. Di depan mereka, ribuan meter jauhnya, ada lautan awan, kabur dan psikedelik, sangat aneh, tampaknya tersembunyi tetapi muncul, seolah-olah Xuan Di Hong tidak ada di dunia ini, memberi orang perasaan seperti mimpi. Adapun darah yang mereka gabungkan, itu ada di lautan awan yang aneh ini beberapa detik yang lalu. Tempat apa ini? Nancy Ji sedikit mengernyit, dan matanya tertuju pada Harliye. Entahlah, kata Harliye, membuka mata keabadian 6 jalan, menatap lautan awan ribuan kaki jauhnya. Dia menemukan bahwa lautan awan tidak terbatas, dan kesadaran ilahi dan penglihatannya yang tidak dapat melihat akhir, atau ada kekuatan misterius yang menghalangi kesadaran ilahi dan makhluk abadinya. Melihat itu, Harliye menyipitkan mata kirinya perlahan, karena dia melihat gambar-gambar aneh. Dia melihat laut darah, guntur, gunung, sungai, istana dan paviliun, peri menari, sepotong negeri dongeng yang cerah dan indah, dan melihat. Tentu saja, dengan linglung, gambar-gambar yang dia lihat sebelumnya menghilang, dan ketika dia melihatnya lagi, gambar-gambar itu berubah lagi, dan gambar-gambar aneh itu terjalin, dan itu berbeda setiap saat, seperti sulap. Ilusi. Harliye sedikit mengernyit. Aku merasakan jantung berdebar-debar. Nancy Ji berbisik dengan cemberut. Aku juga. Harliye menarik napas dalam-dalam. Kekuatan pupil mata yang belum pulih, berkumpul sangat dekat, fokus pada satu titik, dan menatap lautan awan lagi. Kali ini, dia menyingkirkan ilusi lapisan awan dan kabut, dan melihat lebih dalam. Mengaum, 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 mengaum. Samar-samar dia mendengar auman binatang yang dahsyat, dan melihat gambaran gaib, di mana ada kecemerlangan ilahi yang aneh dan mempesona. Dan di bawah jalinan suara surgawi, ada beberapa monster ilahi, naga, burung phoenix, dan harimau putih. Mereka mengamuk di lautan awan yang bergejolak. Buka. Harliye mendengus, seberkas darah mengalir dari sudut mata kirinya, dan kekuatan pupil mata, yang berkumpul sangat dekat, menyingkirkan lapisan ilusi, dan pedang yang tergantung terpantul di kelopak matanya, itu bukan cahaya ilahi seperti yang dibayangkan, tetapi semuanya tampak begitu biasa dan sederhana. Engah. Di tempat, Harliye menyembur keluar, dan terus mundur 4 atau 5 langkah sebelum setengah berlutut di tanah. Pada saat yang sama,
mata keabadian juga jatuh ke dalam keadaan buta. Engah. Pada saat yang sama, tubuh inkarnasi, jauh di Beicu, juga memuntahkan seteguk darah, dan dia, yang terbang di langit, jatuh dari langit ilusi. Engah. Engah. Kemudian, tubuh bayangan Harley Ye di Sekte Zeng yang berubah menjadi abu, dan tubuh bayangan di gurun juga berubah menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Tidak hanya itu, jiwa naga kuno mistik di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang bergetar hebat, dan kekuatan jiwa yang agung larut banyak dalam sekejap. Sial. Di sini, Harley Ye mengerang kesakitan, dan menutupi mata kirinya dengan telapak tangannya. Samar-samar terlihat bahwa darah hitam bocor dari celah di antara jari-jarinya, dan penampilannya bahkan lebih menakutkan, darah menetes dari mulutnya, hidung, dan telinga. Tubuh suci yang kuat juga meneteskan darah, esensi dan energi vitalitas dalam tubuh juga dilarutkan oleh kekuatan aneh. Melihat ini, Nancy Ji buru-buru melangkah maju, pemandangan yang tiba-tiba ini membuat wajahnya langsung pucat. Jangan sentuh aku, Harley Ye meraung, darah mengalir keluar dari mulutnya, tubuh suci terus-menerus membelah, darah emas menyembur keluar, dan keseluruhan wujudnya menjadi manusia berdarah. Namun, kata-katanya terlambat, karena tangan giok Nancy Ji telah diletakkan di bahunya, mencoba membantunya memperbaiki lukanya. Tentu saja, begitu dia menyentuh tubuh Harley Ye, dia dikejutkan oleh kekuatan tak terlihat yang meluap dari tubuh Harley Ye, darah yang terluka menjadi kabur. Tekan. Dengan raungan, Harley Ye memanggil bejana ilahi, zaman keos, tergantung di atas kepalanya. Energi zaman keos jatuh seperti air terjun, dan dia menekan dirinya sendiri dengan senjata spiritual atribut menggunakan teknik senjata Honmei. Pada titik ini, tubuhnya berhenti bergetar, dan kekuatan aneh yang tak terlihat, misterius, dan kuat perlahan menghilang. Langit dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan pada saat ini. Di depan lautan awan yang aneh, Harley Ye ditekan oleh bejana ilahi dari zaman keos dan jatuh koma. Nancy Ji, yang terguncang 3 hingga 5 kaki, berdiri dengan linglung, dia datang dengan terhuyung-huyung. Bersenandung. Bejana ilahi zaman keos melindungi dirinya, mengisolasi dirinya dan Harley Ye, tampaknya memiliki spiritualitas, tampaknya melindungi Harley Ye, dan juga tampaknya tidak ingin Nancy Ji terluka karena dia dekat dengan Harley Ye. Apa yang terjadi? Nancy Ji tampak pucat, dan mengalihkan pandangannya ke lautan awan yang berjarak ribuan meter. Energi awan dan lautan awan yang seperti mimpi seperti di matanya. Itu seperti jurang maut, hanya dengan melihatnya, ada perasaan yang mencekam. Di sini, naga kuno mistik mengangkat kepala naga dengan susah payah, tetapi matanya sudah buta, dan kekuatan jiwa naga berkurang. Pedang Suanyuan. Naga kuno mistik tampak sedikit terdistorsi kesakitan, melihat kehampaan halus dengan tidak percaya, kata-katanya berubah menjadi gemetar, pedang Kaisar Suanyuan ternyata ada di dinasti Dacu. Hah! Melihat pemandangan ini, Kaisar Dong, yang berada jauh di aula utama Partai Tianxuan, tidak bisa menahan nafas, sepertinya dia memiliki mata keabadian 6 jalan. Kadang-kadang itu bukan hal yang baik, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan akan ditakdirkan untuk membayar harga dengan darah. Pedang Su Xianjian dan Suanyuan sama-sama berada di dinasti Dacu. Di samping, Fuya memandang Teresa Dong Huang, Master Suci, berapa banyak kaisar agung yang tersembunyi di sebidang tanah ini. Jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak boleh kami ketahui. Teresa Dong Huang berkata dengan santai, masalah ini di luar kendali kita. Lautan awan itu adalah salah satu dari 5 tanah terlarang dinasti Dacu, lautan ilusi. Bersambung.
Bab 820. Klan Siluman. Langit malam, bintang-bintang pecah seperti debu. Di kedalaman pegunungan, Harley duduk di sana dengan tenang, bersila, tetapi masih dalam keadaan pingsan. Wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Di seberangnya, Nancy Ji yang juga duduk bersila mengirimkan kekuatan roh gaib Xuanling kepadanya. Tidak tahu sejak kapan, tubuh Harley bergetar beberapa saat, seuntai darah mengalir dari sudut mulutnya, ekspresinya masih sama menyakitkan, dan suaranya serak dan kering. Di mana ini? Gunung tidur abadi, bisik Nancy Ji. Ini benar-benar pertandingan besar kali ini. Harley dengan lembut menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang kamu lihat? Nancy Ji memandang Harley dengan cemberut. Sebuah pedang. Pedang. Nancy Ji sedikit mengernyit, hanya dengan melihatnya, bisa menyakitimu seperti ini. Itu bukan pedang biasa. Harley menarik napas dalam-dalam, dengan nada takut. Dia masih ingat bentuk pedang itu, biasa dan sederhana, tapi itu memberi orang semacam perasaan tekanan seperti gunung. Dia tahu betul bahwa dia terluka oleh pedang, dan semua perubahan membuatnya lengah. Hal yang berhubungan dengan Kaisar Agung Xuanyuan benar-benar mendominasi. Harley bergumam, meskipun matanya tertutup, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Huan Hai, hanya karena dia melihat pedang itu, tubuh bayangan dan naga kuno mistik semuanya terlibat. Kalau begitu lukamu. Sementara Harley merenung, Nancy Ji menatapnya dengan ragu. Kedua matanya buta sementara, mata keabadian 6 jalan tidak dapat digunakan untuk sementara, jiwa telah terluka parah, kesadaran ilahi telah kehilangan kemampuannya untuk melihat dunia luar, dan yang lainnya tetap baik-baik saja. Harley berdiri perlahan dan berkata dalam satu kalimat, seutas darah meluap dari sudut mulutnya lagi. Bisakah kamu terbang? Ini adalah lingkup pengaruh Sekte Zeng Yang. Akan lebih baik untuk kembali lebih awal. Seharusnya bisa, kata Harley, melangkah ke langit ilusi, tetapi kekuatannya tidak cukup, dan sosoknya sedikit goyah. Melihat ini, Nancy Ji juga buru-buru mengangkat tumitnya. Tentu saja, begitu dia menginjak dunia hampa, alisnya berkerut, karena dia menemukan bahwa ruang kosong di sekitar Harley terdistorsi, pusaran berdarah muncul, dan cakar tajam keluar. Targetnya adalah Harley, yang rumit adalah Harley, yang telah kehilangan kesadaran ilahi, bahkan tidak menyadarinya. Zeng. Nancy Ji segera menembak dan memotong pedang yang tiada taranya. Di tempat, cakar tajam yang menangkap Harley dipotong, dan darah hitam memercik selama proses itu. Segera, Nancy Ji mengorbankan tubuh inkarnasi, dan melindungi Harley di tengah, di mana dia tidak lupa mengerutkan kening pada Harley, bergumam dalam hatinya, dengan serangan menyelinap yang begitu jelas, dia tidak menyadari betapa parahnya kesadaran ilahinya menderita. Di sini, merasakan sesuatu yang aneh, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang-pedang Qi Xiao, mengumpulkan kesadaran ilahi dengan sangat dekat, berharap dapat merasakan sedikit situasi di sekelilingnya, tetapi usahanya sia-sia, dan kesadaran ilahi telah hancur sebelum dapat berkumpul. Pada saat ini, dia seperti orang buta, dikelilingi oleh kegelapan. Siapa yang menyerang kita? Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan aura di sekitarnya, Harley meningkatkan kewaspadaannya ke level tertinggi. Bukan manusia, bisik Nancy Ji. Bukan manusia. Harley mengerutkan kening. Klan Siluman. 80%. Nancy Ji mengangguk sedikit. Tubuh suci dan tubuh Xuanling zaman purba memang ditakdirkan untuk panen besar hari ini. Begitu kata-kata Nancy Ji jatuh, suara halus dan mati bergema melalui langit dan bumi, nadanya bercanda. Yang terpenting adalah kata-kata seperti itu sepertinya membawa suara magis, yang membuat orang kehilangan akal.
Segera, panggung Feng Yun membuat sebuah mahakarya, guntur meraung, dan awan gelap tebal muncul, menutupi dunia, bergejolak seperti sungai, naga hitam melayang di dalamnya, memuntahkan guntur dan kilat, sepasang mata naga berwarna darah sebesar stoples anggur, hantu haus darah bersinar. Merusak. Nancy Ji membuat segel dengan satu tangan dan mendengus dingin. Segera, langit dan bumi mendapatkan kembali kejernihannya, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Teknik ilusimu tidak berefek padaku, tunjukkan dirimu. Nancy Ji tampak acuh tak acuh, menatap satu sisi tanpa menyipitkan mata, seolah-olah dia bisa melihat sosok yang bersembunyi di dalam melalui ruang kosong. Tubuh Xuanling, aku benar-benar meremehkanmu. Itu adalah suara lucu dan dingin lagi. Sebelum dia selesai berbicara, ruang kosong itu dihancurkan oleh seseorang, dan seorang pria dengan baju besi hitam pekat berjalan keluar, dengan tanduk naga di kepalanya, tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis hitam pekat, dan ada sambaran petir di kepalanya. Samar-samar, ada juga semburan auman naga agung yang bergema dari tubuhnya. Naga iblis, ekspresi Harley Ye menjadi serius. Meskipun dia tidak merasakan aura di sekitarnya, dia masih bisa merasakan aura master unik pihak lain. Jelas, kekuatannya tidak lebih rendah dari senior Alones. Di sampingnya, ekspresi wajah Nancy Ji juga sedikit jelek. Jika Harley Ye tidak terluka, mereka berdua akan bergabung dan tentu saja tidak akan takut pada naga iblis. Tetapi sekarang Harley Ye bahkan terbang di langit saja sulit, apalagi bertarung dengannya. Tes, Master Suci dari Sekte Yan Huang sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Naga iblis menatap Harley Ye yang dijaga di tengah oleh Nancy Ji dan dua tubuh inkarnasi dengan penuh minat. Sepertinya kamu tahu identitasku, Harley Ye mencibir. Apakah kamu benar-benar mengira aku buta setelah membuat suara yang begitu besar tadi malam? Naga iblis menunjukkan dua baris gigi putih. Setelah menatapmu begitu lama, itu benar-benar terbayar. Sekarang setelah kamu tahu identitasku, apakah kamu masih ingin mencari kegembiraan? Harley Ye mencibir lagi. Kamu sepertinya tidak melihat situasinya dengan sangat jelas. Naga iblis berjalan perlahan dan menyentuh klaksonnya dengan sangat nyaman. Jangan lupa bahwa ini adalah lingkungan Sekte Zeng Yang. Apakah kamu yakin bisa bertahan? Sampai bala bantuan tiba. Teknik Feng Shen. Salah satu tubuh inkarnasi Nancy Ji langsung melesat. Dia seperti angin, hampir tidak terlihat. Jurus besar serang tunggal, pedang Feng Shen, dengan kekuatan menusuk yang bisa menghancurkan orang, langsung meluncur ke naga iblis. Hanya sebuah tubuh inkarnasi saja berani menghentikanku. Naga iblis mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan memegang pedang pembunuh tubuh inkarnasi Nancy Ji tanpa memihak. Kemudian kekuatan iblis menyebar, dan tubuh inkarnasi Nancy Ji diguncang kembali di tempat. Dalam konfrontasi sesaat ini, tubuh inkarnasi Nancy Ji dan lainnya telah melindungi Harley Ye dan melarikan diri ke kejauhan. Mau pergi kemana? Naga iblis mendengus dingin dan menghentakkan kakinya di laut darah. Sebuah pikiran mekar. Tubuh inkarnasi Nancy Ji segera menggunakan teknik rahasia. Teknik rahasia yang bagus, tapi Taoismemu jauh dari kata bagus. Naga iblis berteriak keras, mematahkan tubuh inkarnasi Nancy Ji di tempat dan terbang keluar. Kemudian sebuah cahaya ilahi jari menembak lurus ke arah Harley Ye yang melarikan diri. Melihat ini, tubuh inkarnasi Nancy Ji yang lain hendak menghalangi. Biarkan aku mengurus ini. Harley Ye mengangkat tangannya tiba-tiba, melawan dengan cedera yang serius, mengeluarkan teknik rahasia lubang mistik, dan meletakkan cahaya ilahi jari ke dalam lubang hitam ruang hampa. Jangan bergerak. Naga iblis melangkah 1000 kaki dalam satu langkah, dan cakar naga besar menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan langit ilusi inci demi inci. Bawa dia pergi.
Nancy Ji segera memberi perintah pada tubuh inkarnasi, lalu naik ke langit dengan satu pedang, memutuskan cakar naga besar itu, membalikkan tangannya dengan segel Xuanling 9 langit dan menekan naga iblis. Ini terlalu mudah. Naga iblis menghancurkan segel Xuanling 9 langit dengan satu pukulan. Abjad kuno muncul di tangannya, yang bergabung menjadi rantai, seperti ular, berliku menuju ke arah Nancy Ji. Melihat ini, Nancy Ji mengeluarkan sebuah kecapi dengan tangannya, dan dia dengan cepat memetiknya dengan tangan batu gioknya, dan semua abjad kuno yang terjerat dibubarkan oleh suara Qin yang tak berbayang. Trik kecil. Naga iblis tertawa, membunuh seperti hantu, bahkan mengabaikan suara biola Nancy Ji, dan menunjuk bayangan alis Nancy Ji. Nancy Ji terdiam, tapi alisnya dipenuhi cahaya ilahi, dan pedang pembunuh ditembakkan seperti cahaya ilahi. Kamu, ekspresi naga iblis berubah. Jelas dia tidak menyangka Nancy Ji menyerang seperti itu adalah serangan jiwa yang mendominasi. Dia terjatuh di tempat. Sial. Naga iblis tiba-tiba mendengus, dan matanya menjadi gelap, karena kultivasi dan kekuatan tempurnya, sangat tidak menyenangkan untuk dipukul langsung oleh binasa dewa. Pada saat ini, Nancy Ji secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia masih menggunakan teknik Feng Shen, satu serangan besar, dengan pedang menembus dada naga iblis, memutar tangannya dengan telapak tangan yang lain, hampir ke lengan naga iblis. Naga iblis mengaum dan memukul mundur Nancy Ji dengan satu telapak tangan. Setelah dipukul dengan keras satu demi satu, dia menjadi marah dan meledak menjadi kekuatan tempur puncak. Paksaan yang kuat membuat ekspresi Nancy Ji berubah, dia sama sekali bukan lawan naga iblis. Ini adalah penindasan mutlak dari kekuatan tempur. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dengan raungan, naga iblis mengangkat tangannya dan meluncurkan lautan darah, untuk menelan Nancy Ji. Nancy Ji menyeka darah dari sudut mulutnya, memanggil Xuanling, dan memblokir laut darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keduanya bertarung, ada raungan dari langit ilusi di kejauhan, dan Harley Ye dan Nancy Ji, yang melarikan diri, juga menghadapi musuh yang kuat, semuanya iblis. Keluarga klan siluman, yang terlemah semuanya berada di tingkat kelima alam Kong Ming tingkat kelima, dan ada juga tingkat alam langit semu. Bajingan, Harley Ye memarahi diam-diam, itu benar-benar tidak menguntungkan untuk tahun-tahunnya yang singkat, tetapi dia mengalami perubahan seperti itu dalam kondisi terlemahnya. Pada saat ini, belum lagi perang, bahkan pelarian adalah masalah. Tangkap yang hidup. Alam langit semu tingkat langit dari klan siluman menunjukkan senyum garang, mendekati Harley Ye. Zeng. Tubuh inkarnasi Nancy Ji segera menghunus pedangnya dan memblokir serang level langit klan siluman. Tangkap dia untukku. Klan siluman level alam langit semu memberi perintah saat bertarung melawan tubuh inkarnasi Nancy Ji. Mendengar ini, para master klan siluman lainnya bergegas menuju Harley Ye. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Harley Ye mengeluarkan bejana ilahi zaman keos untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi karena tuannya terluka, bejana ilahi tampak tidak stabil dan goyah. Perlindungan yang bagus. Seorang master klan siluman dengan mata berapi-api, segera mengulurkan tangan besarnya dan meraih bejana ilahi zaman keos Harley Ye. Adapun yang lainnya, masing-masing mengeluarkan rantai besi dingin dan hitam pekat untuk mengunci tangan dan kaki Harley Ye, memenjarakannya di langit ilusi. Harley Ye. Nancy Ji dari jauh ingin datang menyelamatkan, tetapi dihalangi oleh naga iblis, dan tubuh inkarnasi Nancy Ji juga ingin membantu, namun dihentikan oleh klan siluman level alam langit semu. Engah. Harley Ye memuntahkan seteguk darah di tempat, rantai besi yang menguncinya sangat aneh, itu benar-benar melahap esensi sejatinya,
dan juga mensegel lautan diafragma, bahkan keduan api spiritual dan petir surgawi tersegel di dalamnya. Sial, Harley Ye menggertakkan giginya dan memarahi, jika itu di masa lalu, dia bisa melawan banyak orang kecil ini di alam Kong Ming. Bersambung.